Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak sekali postingan, artikel, pemberitaan yang membahas tentang judi online lagi diberantas oleh pemerintah. Dan baru-baru ini saya mendapatkan kabar bahwa bandar judi online jaringan Jawa Barat ditangkap. Dan itu katanya diduga terkoneksi dengan satu situs judi online yang sumbernya dari Kamboja. Itu baru diduga. Mudah-mudahan saja pemerintah dalam memberantas judi online ini serius dan betul-betul semua jenis judi online yang ada di negara ini bisa diberantas sehingga tidak banyak masyarakat yang terjebak dan bahkan sampai menghabiskan harta bendanya hanya untuk judi online. Begitu juga dengan pinjaman online. Pinjaman online dan juga judi online merupakan salah satu bisnis besar. Bisnis besar yang betul-betul menguntungkan. Antara judi online dan pinjaman online itu tidak bisa terpisahkan. Bisa saja atau orang yang menjadi bandar judi online itu menginvestasikan dananya di pinjaman online. Bisa saja. Dan juga ketika dana dari bos judi online tersebut diinvestasikan ke pinjol, nah si pinjol menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Dan masyarakat mungkin ada juga yang meminjam uang di pinjol lalu uangnya dipakai untuk judi online. Itulah sebuah lingkaran bisnis yang tidak mungkin bisa terpisahkan antara judi online dan juga pinjaman online. Nah, buat teman-teman, sebagai masyarakat bawah, sebagai masyarakat yang literasinya rendah, tidak paham apa itu judi online, apa itu pinjaman online, tetap berhati-hati dan waspada terhadap bahaya keduanya. Karena bahaya di pinjaman online, banyak orang berpotensi terjerat dari lingkaran hutang yang semakin besar, tidak mungkin terlunasi karena digiring dan diarahkan untuk gali lubang tutup lubang, digiring dan diarahkan untuk membayar hutang di pinjol dengan membayar biaya perpanjangan, membayar biaya dengan cara dicicil, dan lain-lain. Itu adalah cara-cara pembayaran pinjol yang salah. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, ada yang sampai gali lubang tutup lubang, jangan coba-coba Anda membayar hutang di pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Jangan membayar hutang di pinjol dengan cara membayar biaya perpanjangan, dengan cara dicicil. Tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Lebih baik jika kalian memang sudah tidak mampu bayar, stop pembayaran, gagal bayarkan semuanya. Dengan seperti itu kalian akan stop di satu lubang hutang, tidak akan membuat hutang baru, tidak akan gali lubang tutup lubang. Walaupun si DC pinjol mengarahkan kalian untuk membayar biaya perpanjangan, biaya dengan bayar dicicil dan sebagainya, itu hanya akan menyengsarakan kalian. Itu hanyalah jebakan agar kalian semakin terjerumus dalam lingkaran hutang. Dan begitu juga kalian sebagai pengguna pinjol atau sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, jangan coba-coba kalian memakai uang pinjol tersebut untuk memakainya di judi online. Itu akan semakin menghancurkan hidup kalian. Judi online itu mungkin di awalnya kalian dikasih menang. Itulah jebakannya agar kalian ketagihan, merasa penasaran, dan akhirnya mencoba lagi ikut invest di judi online tersebut. Dan tanpa kalian sadari, karena ketagihan tersebut, uang kalian semakin habis, uang kalian semakin tergerus, dan akhirnya mencari utangan lagi, meminjam lagi ke pinjol, digunakan lagi untuk judi online. Jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai dilakukan lagi. Karena itu bukanlah solusi. Lebih baik kalian berusaha untuk mencari peluang rezeki yang lebih halal dengan cara bekerja, berniaga, berjualan, hilangkan gengsi, jualan apapun jika sekiranya itu bisa menghasilkan uang yang halal, itu akan lebih berkah daripada kalian ingin uang instan dari pinjol dan ingin uang instan dari judi online. Itu akan menjadi bumerang pada hidup kalian di kemudian hari dan kalian ada kemungkinan harta bendanya akan tergerus habis. Banyak orang yang rumah tangganya berantakan karena pinjol dan judi online. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena teror pinjol dan juga judi online yang tidak pernah menang. Itu berbagai kejadian sudah terjadi. Makanya sekali lagi buat teman-teman semuanya, berhati-hati terhadap pinjol dan juga judi online. Dan sebaiknya buat pemerintah, jika memang hal ini tidak sampai terus terjadi berlarut-larut, sampai memakan korban dari masyarakat yang mungkin pemahaman tentang pinjaman online dan judi online itu sangat minim sekali,
Walaupun pemerintah sudah menyampaikan dan memberikan edukasi ke masyarakat, tapi itu kan hanya bersifat teori saja. Pada faktanya di lapangan tetap yang namanya masyarakat tetap ketika melihat iklan pinjol yang menggiurkan, pinjam 3 juta, 30 hari hanya mengembalikan 3.050.000, pastikan tertarik. Akhirnya mereka lah mencoba meminjam. Faktanya setelah dipinjam 3 juta tersebut, uang yang dicairkan hanya Rp2.200.000, dan 30 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut, orang itu akan diminta untuk mengembalikan Rp3.500.000, bahkan ada juga yang diminta untuk mengembalikan Rp4 juta. Itulah bahayanya pinjaman online, mau legal atau ilegal sama saja. Jadi tetap berhati-hati terhadap pinjaman online dan judi online. Dan harapannya jika memang pemerintah ingin memberantas judi online, jangan lupa pemerintah juga harus memberantas pinjaman online, mau legal atau ilegal, semua harus di bumi hanguskan. Tidak ada lagi pinjol, tidak ada lagi judi online, insya Allah masyarakat juga akan lebih sejahtera, karena mungkin masyarakat lebih berpotensi uangnya dipakai untuk biaya hidup, untuk mencari peluang yang lain, dipakai modal usaha, tidak dipakai untuk judi online. Cobalah kalau pinjaman online dan judi online itu tidak ada di negara ini, mungkin masyarakat tidak akan pernah yang memakai pinjol dan juga judi online. Sederhana sekali. Jadi hilangkan pinjol dan hilangkan judi online dari negara ini. Oke, jadi buat teman-teman tetap waspada terhadap jebakan pinjol dan jebakan judi online. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang diliputi kecemasan, kepanikan karena masih diteror oleh DC pinjol, masih terus-terusan ikut judi online sampai habis-habisan harta bendanya, saya doakan segera kalian diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diberikan pintu rezeki yang lain yang lebih halal, tidak harus pinjol, tidak harus judi online. Semoga sering bermanfaat dan kalian tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.